pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bisnis Anda. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai produk-produk yang sudah ada di tengah kita nih ya pemirsa. Tapi aku masih pengen tahu nih, yang lebih mengulik lagi kepada Bu Rina nih. Bu Rina, aku pengen tahu nih Bu, apa saja sih suka dan duka dalam menjalankan usaha Neng Pawon ini? Ya, kalau duka sih sebetulnya tidak terlalu berarti ya. Dukanya lebih ke saya pribadi Mbak, karena saya tuh nggak doyan jengkol, saya nggak suka jengkol. Sekarang saya hari-hari harus bertemu dengan jengkol. Jadi itulah yang awal-awal tuh berat ya. Jadi mabuk jengkol saya Mbak. Mabuk jengkol. Baik. Ya seperti, jadi kalau duka dari yang lain-lainnya sih insya Allah masih aman lah, masih namanya kita baru belajar jadi pengusaha ya. Jadi hambatan-hambatan, terus mungkin cibiran dari teman-teman gitu kan, itu kita jadikan energi positif aja supaya kita bisa membuktikan ini loh produk yang bisa kita banggakan. Seperti itu. Jadi buktikannya tidak hanya dari omongan saja iya, ya. Betul. Buktikannya harus dong dari hasil karya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada kritik-kritik yang negatif, hempas datang lagi, hempas datang lagi gitu ya. Nggak akan habis-habis kalau kita ngikutin ya Bu. Bener, aku setuju banget Bu. Bu, pernah nggak sih Bu dapat hujatan entah itu dari teman sekeliling Ibu ataupun dari sosial media? Karena kan pastinya di Instagram @nengpawon ini komentar ataupun DM biasanya itu kan inovasi-inovasi dari mereka, atau komentar nih packagingnya gini, itu ada nggak Bu kira-kira? Sementara ini sih nggak ada ya Mbak ya, gitu kan. Sementara ini sih nggak ada yang. Dan jangan sampai ya Bu ya. Mudah-mudahan sih jangan ya, sepanjang kita berusaha menebar gitu kan energi kebaikan, mudah-mudahan ya seperti itu. Jadi justru lebih banyak sukanya sih Mbak. Jadi sukanya ya pertama tentunya ada rasa kebanggaan bahwa produk yang tadinya kita anggap kampungan, deso lah istilahnya, ternyata bisa naik kelas, bisa diterima gitu kan. Terus yang paling membanggakan juga ada apresiasi berkat stik jengkol ini. Pernah ada pejabat negara setingkat menteri datang ke rumah produksi Neng Pawon. Wah, keren ini. Ini datang produksi untuk apresiasi aja atau membeli juga? Ya pastinya membeli. Jadi pertama itu mengapresiasi kepada pengusaha perempuan yang mengolah makanan berbahan baku kearifan lokal. Wah, nah jadi jengkol itu kan istilahnya menjadi tradisi kuliner masyarakat Kabupaten Bekasi ya. Jadi si Ibu Menteri ini penasaran kayak apa sih stik jengkol itu gitu kan, sampai kok bisa diterima masyarakat, bisa masuk ke retail modern. Ibaratnya ini stik jengkol yang tadinya cuma ada di pojokan pinggir jalan ya, kok bisa masuk mall gitu kan. Nah, iya jadi itulah berkat stik jengkol ini pejabat bisa hadir gitu kan untuk melihat langsung proses produknya seperti apa sih gitu kan. Ternyata beliau juga berpesan gitu kan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin gitu kan, yang kita pikir murahan, kampungan, ternyata pasti akan ada tempat tersendiri di masyarakat. Dan ini menjadi sebuah capaian ya? Iya, betul. Berarti ini stik jengkol ini baru berarti ya? Tidak ada yang lain nih? Apa? Sementara ini sih waktu pas saya bikin belum ada Mbak, tapi kemarin pas saya lihat di marketplace udah ada Mbak, tapi jauh di Riau sana. Ada yang mulai memproduksi stik jengkol juga. Seperti itu. Ini nih yang harus kita lestarikan dan bangga terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Bu, sejauh ini apa yang menjadi motivasi sampai sekarang akhirnya bisa membuat sebuah perusahaan gitu ya, kewirausahaan ini menjadi kokoh gitu? Ya tadi Mbak, karena sebelumnya tuh awalnya memang hanya iseng gitu kan, tapi seiring perjalanan ternyata iseng-isengnya ini berhadiah gitu ya, membawa keberkahan gitu. Jadi akhirnya mulai diseriusin gitu kan. Ya akhirnya keluarga lah yang paling jadi awal dan juga akhir dari sebuah tujuan. Bagaimana si Neng Pawon ini insya Allah bisa bermanfaat buat keluarga saya pribadi, bisa bermanfaat untuk lingkungan, dan yang paling penting ya bisa berbagi buat sesama, seperti itu. Iya, jadi biasanya motivasinya memang untuk pendamping ya, ketika kita merasa lagi di bawah mungkin ya. Nah Ibu, aku pengen tahu nih Bu, pernah nggak sih Bu lagi di titik rendah? Pernah, ya pandemi ini
membuat usaha semua sektor ya terpuruk ya. Benar. Terutama saya pribadi, karena kan kebetulan produk saya ini kan dijualnya di retail modern. Pas pandemi kemarin itu kan orang memang jarang ada yang keluar rumah. Jadi otomatis mall itu sepi ya, bahkan tutup gitu kan. Nah, iya jadi produk saya tuh jadi kayak semacam pajangan aja Mbak. Jadi perputarannya lama gitu kan. Biasanya 1 minggu itu bisa terjual sampai ratusan piece. Saat pandemi kemarin itu untuk mencapai angka 10 aja itu berat banget. Jadi itulah titik terendah gitu kan, dimana produk ini ternyata susah gitu kan keluarnya karena memang kondisi gitu kan. Tapi ya di balik titik rendah itu akhirnya kan kita jadi melek bahwa ini kita harus berubah nih. Jadi sekarang kita harus mulai merambah yang namanya digital marketing. Suka tidak suka, mau nggak mau kita harus mulai gitu kan, berpindah nih ke cara pemasaran produk kita yang tadinya memang kita cenderung ke offline gitu kan, sekarang mulai nih bergeser ke online. Nah, berarti ini adalah salah satu bagaimana meminimalisir ya betul untuk tadi titik terendah di masa pandemi itu ya Bu ya. Nah, cuman kalau misalkan dari Ibu sendiri, berarti di titik terendahnya itu adalah saat penjualan dan omset menurun di saat pandemi. Kira-kira menurut Ibu bagaimana cara menghadapinya Bu? Ya menghadapinya tadi kita mulai ubah strategi pemasaran. Yang tadinya kita berfokus kepada offline gitu kan, kita sekarang mulai pertama menjajaki dunia online gitu kan. Terus juga mulai lebih banyak masuk grup-grup komunitas gitu kan. Di situ kan kita akan punya jejaring baru gitu kan. Dan juga di masa pandemi ini karena produksi itu menurun, jadi kita mengupgrade diri aja Mbak. Jadi kita semakin banyak belajar gitu kan. Ya alhamdulillah justru di masa pandemi produksinya menurun, tapi daerah-daerah atau institusi yang minta kita sharing-sharing tentang bagaimana sih UMKM itu justru makin banyak Mbak. Jadi ya ada berkahnya juga sih di situ. Aku setuju. Nah, berarti tadi masa pandemi itu bisa terbilang masa yang gimana cara kita untuk mengupgrade diri. Tadi yang aku highlight adalah seperti itu. Berarti dari Ibu sendiri adalah meranjaknya ke media digital. Iya betul. Benar, karena memang menurut saya itu hal yang terpenting media digital ini. Jadi kita bisa menyesuaikan yang lagi terjadi sekarang itu seperti apa. Jadi kita harus mengikuti ya sebenarnya perkembangan zaman, up to date lah. Up to date itu mengikuti perkembangan zaman. Ibu, tadi kalau misalkan kita balik lagi ke varian rasa, berarti varian rasa yang paling unik tuh apa aja Bu? Dari produknya stik jengkol ini rasanya kan ada 2 ya Mbak, original dan pedas. Itu yang paling best seller banget itu ya 60%-nya pedas, 40%-nya original seperti itu. Nah, karena kan masyarakat Indonesia memang trennya senang masakan yang pedas. Iya benar sekali. Nah kalau misalkan yang Mustafa itu varian rasa dan paling diminatinya? Ya variannya Mustafa itu ada 5 Mbak, original, pedas, teri, keju dan juga jengkol. Wah, yang keju aku baru denger nih Bu ya. Jadi kejunya itu bukan keju tabur ya Mbak, betul-betul keju yang kita parut, kita panggang dan kita campur diaduk di Mustafanya. Jadi pada prinsipnya produk-produk Neng Pawon itu tidak menggunakan bumbu-bumbu yang instan, gitu. Semuanya menggunakan bumbu yang betul-betul asli, homemade dan sehat pastinya ya Bu. Jadi asli semua, cabai asli digiling berarti. Iya betul, cabainya betul-betul digiling terus dimasukkan ke produk. Ibu kira-kira bawa nggak Bu produk yang keju Mustafa? Nggak bawa Mbak, yang dibawa saya hanya baru yang mau minta nih pemirsa ya. Saya tuh pecinta keju nih. Betul. Bu, aku pengen mencobanya, boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Mbak. Yang mana nih kira-kira boleh yang dibuka mana ya? Aja boleh ya. Aku ingin mencoba yang original, berarti yang original itu yang diminati berarti ya? Yang paling banyak diminatinya. Aku sebenarnya juga nggak begitu suka jengkol Bu. Sama berarti kita Mbak. Iya sama berarti ya. Jadi kalau aku tuh kalau misalkan di rumah dimasakin jengkol pasti enggak deh Mbak, nanti aja dulu ya. Saya banget itu Mbak. Cuman kayak kita rasa kalau kerupuk jengkol aku kadang-kadang pernah yang sama bakso gitu kan. Nah ini juga bisa ya Bu ya, sama bakso, sama nasi. Untuk nasi goreng, untuk ketoprak, bahkan bakso itu udah bisa langsung dituang aja udah. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak seburuk yang saya pikirkan ternyata. Memang stik keju pemirsa tahu kan ya. Stik
stik keju itu kan rasanya tepung plus keju ya. Kalau ini tepung dan racikan lain plus jengkol. Jadi terasa tipis-tipis aja. Bener. Jadi pas aku kayak, oh iya bener-bener ada, tapi nggak terlalu nggak nyengat banget. Nyengat, dan ini yang biasa disukain sama kaum milenial nih, biasanya kayak gitu kan. Terus sembari kita nugas bareng atau nongki bareng gitu kan, kita ngobrol-ngobrol terus sambil gigit itu neng pawon gitu. Ini inovasi yang terbaru nih pemirsa. Dan ini renyah, keaslian renyahnya 100%. Terima Jadi kasih. udah pasti kriuk gitu kan ya. Ibu, tadi itu aku nyobain stik jengkol yang original. Tadi ada menyinggung kentang rasa jengkol. Itu gimana Bu kentang rasa Jadi jengkol? kentang Mustafa yang sudah matang gitu kan, udah jadi nih siap santap, ditambah tadi jengkol yang sudah kita iris, kita goreng dan dicampur gitu Mbak. Jadi jengkolnya itu betul-betul asli nyata. Asli nyata. Asli jengkol, betul-betul irisan jengkol dicampur dengan kentang Mustafa. Kentang Mustafa. Iya. Jadi kentang Mustafanya juga crispy Mbak, nggak melempem gitu ya, biasa melempem namanya gitu ya. Betul. Ini ayah aku banget nih yang suka yang kayak gini-gini, jengkol, pete gitu udah. Apalagi kentang Mustafa paling demen udah. Jadi kalau misalkan udah tahu nasi itu udah penuh ya sama lauk ayam gitu kan. Tapi ntar teh tambahin lagi. Iya betul, karena itu menambah nafsu makan. Nafsu makan sekaligus nambah buncit ya. Pas saya nih, aduh, perutnya itu sudah overload gitu ya dengan kebuncitannya. Iya. Nah, kalau misalkan berarti Mustafa tadi ada 5 rasa. Iya. Kira-kira akan ada nambah lagi nggak Bu? Sementara ini sih belum ya Mbak ya. Jadi sementara ini sih target saya itu bagaimana produk yang sudah ada ini betul-betul jalan dulu aja semuanya gitu kan. Karena masing-masing sudah punya segmennya, masing-masing sudah ada penggemarnya. Jadi kita maintain yang udah ada dulu aja Mbak. Sementara seperti itu. Oke, Ibu, tadi aku pengen mengulik lagi nih Bu. Siapa sih Bu sebenarnya sosok yang paling Ibu jadikan panutan? Atau mungkin ada artis kah? Atau apakah nanti ada juga panutan dari tetangga atau enggak dari kenalan-kenalan wirausaha? Kira-kira mungkin termasuk motivasi sekarang itu apakah termotivasi dari panutan Ibu atau siapakah itu? Ya motivasi terbesar itu tentu ibu saya. Ya jadi ibu itu sosok yang luar biasa ya. Iya benar. Jadi setinggi apapun kita perempuan gitu kan, contoh saya bersekolah setinggi apapun, saat kita sudah punya label menjadi seorang ibu itu udah jabatan yang paling luar biasa gitu kan. Jadi kita boleh berkarya, kita boleh berinovasi, kita boleh ngapa-ngapain, tapi tetap kita kembali menjadi seorang ibu. Gitu. Jadi buat saya figur ibu itu sesuatu yang spesial ya. Benar. Di situ saya belajar bagaimana caranya membentuk keluarga yang baik gitu kan. Nah dari kita belajar membentuk keluarga yang baik, kita juga akhirnya kan belajar nih membentuk perusahaan yang baik itu seperti apa sih, memanage karyawan gitu kan. Terus juga memanage konsumen gitu, supaya konsumen itu nggak cuma sekali beli aja, tapi memang betul-betul bisa repeat order, bisa langganan lah istilahnya. Dan itu kan suatu hal yang mesti kita pupuk terus ya. Jadi figur yang paling utama tuh ibu lah, sosok yang jadi panutan. Ya selanjutnya ya pasti suami dan juga anak-anak. Iya benar. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi ibu bilang kalau misalkan ada yang membeli, tidak hanya membeli orderannya saja, tetapi yang memang harapannya bisa order lagi dan menjadi terkesan langganan itu. Benar. Jadi ketika kita menjual nggak asal-asalan ya Bu, tentunya ada teknik ABCD gitu kan, ataupun itu pemasaran ataupun pembuatan. Ibu tadi kan berarti sosok yang paling berharga itu adalah dan menjadi panutan adalah seorang ibu. Iya. Menurut Ibu nih Bu, apa arti keluarga bagi Ibu? Keluarga itu ya imun. Iya. Saat kita senang pasti kita maunya bareng keluarga. Saat kita lagi tertimpa ujian gitu juga harapannya keluarga selalu hadir. Jadi keluarga itu ya imun kita. Mau kita lagi susah, mau senang, mereka ya, kumpul bareng, balik lagi ke keluarga seperti itu. Rumah ya disebutnya ya, rumah. Betul. Ya, balik lagi gitu ya, mau itu sedih ataupun lagi kacau gitu, benar sekali. Ibu, sebenarnya ada nggak sih Bu harapan yang ingin diceritakan nih oleh para pemirsa juga yang dimana mungkin bisa menjadi sisi motivasi, jadi titik inspirasi. Nah kira-kira
Apa sih Bu harapan yang ingin Ibu capai sampai saat ini? Ya. Harapannya sih tentu diawali dengan bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah ya, bahwa segala sesuatu yang tidak kita rencanakan aja gitu kan, kalau kita berusaha menekuninya serius, insya Allah diberi kemudahan gitu. Jadi pesan juga buat teman-teman yang memang apalagi sungguh-sungguh mau jadi pengusaha itu berani aja dulu. Berani. Jadi kita harus memulai dengan 3 hal. Pertama dari diri kita sendiri, dari yang kita bisa, dari yang kecil, dan juga yang pasti dari sekarang. Jadi nggak cuma ngimpi gitu loh Mbak. Jadi semuanya itu berproses. Seperti itu. Oke. Jadi harus berani nih pemirsa untuk memulai bisnis ataupun melakukan apapun juga ya harus kita coba dari sekarang. Ibu, yang terakhir nih Bu, boleh beritahu kepada pemirsa nih motivasi untuk pemirsa yang sama-sama pejuang UMKM atau pejuang pencari apa tadi recehan tadi ya. Boleh nih Bu dikasih tahu kepada pemirsa nih Bu. Iya. Ya, jadi buat teman-teman, buat masyarakat Kabupaten Bekasi ya, khususnya ibu-ibu gitu kan, bahwa kita itu harus jadi perempuan yang tangguh, perempuan yang mandiri gitu kan, tanpa meninggalkan keluarga. Kita bisa memulai sesuatu yang kecil dulu, yang kita bisa ya dilakukan dari rumah kita gitu. Jadi intinya buat teman-teman semua harus berani dulu aja, berani mencoba, berani belajar juga, dan juga berani menekuninya sampai nanti kita ketemu kata sukses, insya Allah. Amin. Wah, keren. Berarti itu adalah penutup perbincangan kita kali ini Bu. Dan terima kasih kepada pemirsa yang masih menyaksikan bisnis Anda. Tentunya untuk pemirsa di rumah tetap follow Instagram kami di @officialbadar.tv. Saya Ismi Nadila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.